Baik teman-teman sekalian, kita teruskan lagi. Tadi kita mempelajari terkait dengan regresi, korelasi sederhana. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya adalah regresi linear ganda? Nah, sebagai pendahuluan, jadi teman-teman sekalian, kalau tadi regresi sederhana, itu kan Y sama dengan A plus BX. Kalau dia ganda, maka variabel bebasnya itu 2, ya, 2. Jadi kalau kita tuliskan persamaan, maka menjadi Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Kemudian bisa juga kalau dia mempunyai 3 variabel independen, ya, maka menjadi Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3, X3, dan seterusnya, tergantung dari berapa jumlah variabel bebasnya. Nah, untuk mendapatkan atau memperoleh koefisien regresi, baik A, B1, dan B2, ini dapat kita gunakan metodenya namanya OLS, yaitu metode Ordinary Least Square, yang pada prinsipnya adalah meminimalkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nah, nanti akan kita berikan rumus sederhananya untuk menghitung atau menentukan nilai koefisien tersebut, ya. Jadi A, B1, dan B2 ini dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, langkah yang pertama atau model yang pertama, ya. Jadi dari persamaan ini, ya, persamaan regresi ganda ini, ya, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Untuk mendapatkan persamaan ini, ya, A berapa, B1 berapa, B2 berapa, kita menggunakan 3 persamaan, ya, 3 persamaan yang dikembangkan dari metode OLS. Nah, caranya seperti apa? Jadi ini, ya, kita persamaan 1 yaitu sigma Y sama dengan N kali A ditambah B1 sigma X1 plus B2 sigma X2. Yang persamaan ini mendapatkan persamaan 1. Yang kedua, sigma X1 kali Y sama dengan A sigma X1 plus B1 sigma X1 kuadrat plus B2 sigma X1 X2. Mendapatkan dua persamaan kedua. Kemudian sigma X2 kali Y sama dengan A sigma X2 plus B1 sigma X1 X2 plus B2 sigma X2 sigma X2 kuadrat. Nah, di sini untuk mendapatkan sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y, dan seterusnya ini kita gunakan tabel bantu. Jadi kita dapat dari data kan X1, X2, kemudian Y kan, maka di sini ada X1 kuadrat, X2 kuadrat, kemudian X1 kali Y, X2 kali Y, maka dihitung semua. Kali Excel juga biar cepat, ya. Kemudian dihitung totalnya atau sigma masing-masing kolom. Nah, di sini kemudian dari sini kita mendapatkan 3 persamaan ini, ya. 3 persamaan ini bisa kita selesaikan dengan cara substitusi atau eliminasi. Ini di SMP, SMA sudah diajarkan metodenya, ya. Atau teman-teman sekalian, selain dari menggunakan 3 persamaan ini, ya, kita juga bisa menggunakan pengembangan yang lebih sederhana, ya. Jadi kita hitung nilai A, B, C, D, E, F, ya. A kapital, ya, B kapital, C kapital, D kapital, E kapital, F kapital, ya. Yaitu dengan rumusnya seperti ini, ya. Jadi A yaitu A besar, ya, maksudnya ya bukan A kecil, ya. A besar sama dengan N sigma X1 kali Y, ya. Min sigma X1 sigma Y, ya. Yang B N sigma X2. Di sini kuadratkan min sigma X2 juga ini sigma X2 kuadrat min sigma X2 dikuadratkan, yang C N kali sigma X1 X2 min sigma X1 kali sigma X2, yang D N sigma X2 kali Y min sigma X2 sigma kali sigma Y, E N sigma X1 kuadrat min sigma X1 dikuadratkan. F sama dengan E kali B min C kuadrat. Harus bisa dipahami, ya, rumusnya, ya.
bedanya yang ini sigma X2 kuadrat min sigma, ini sigma X2 dikuadratkan. Kalau ini kan X2-nya dikuadratkan dulu semua, baru dijumlahkan. Jadi sigma itu jumlahan. Kalau ini X2-nya ya itu dijumlahkan semua dulu, baru dikuadratkan. Kalau ini kan dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Ini kan dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Nah, ketika sudah ketemu nilai ini A, B, C, D, E, F, kemudian kita gunakan rumus ini B1, B2, A ya. Jadi B1 AB min CD dibagi F, yang B2 DE min AC bagi F, ya A kecil sigma Y ya, min B1 kali sigma X1 min B2 kali sigma X2 dibagi dengan N. Maka setelah ketemu koefisien ini, kita bisa menentukan persamaan regresi gandanya, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan persamaan tersebut, kita langkah berikutnya adalah menghitung ya koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara bersamaan. Jadi rumusnya R kuadrat ya, determinasi. Kalau koefisien korelasi itu R saja, kalau yang determinasi itu R kuadrat. Rumusnya B1, tadi sudah ketemu ya, B1 rumusnya B1 kali sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y dibagi sigma Y kuadrat. Nah, ini untuk penafsirannya juga tidak beda jauh yang regresi sederhana ya. Jadi apabila R kuadrat bernilai 0, maka dalam model bersama regresi yang terbentuk, artinya variabel tak bebas, yaitu variabel Y, tidak sedikit pun dapat dijelaskan atau tidak dipengaruhi, tidak ada kontribusi dari variabel bebas X1 dan X2. Kalau R kuadratnya 1, berarti artinya sempurna ya. Jadi variabel tak bebas atau Y secara sempurna dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas dari X1 dan X2. Nah, setelah koefisien determinasi, kita menghitung koefisien regresinya, ya, koefisien korelasi regresinya. Jadi, tadi kan kalau yang R kuadrat, tadi kan yang di regresi sederhana kan determinasi itu kan R sama dengan R kuadrat. Maka ketika di akar ketemu korelasinya, maka R sama dengan akar dari R kuadrat. Akar dari B1 sigma X1Y plus B2 sigma X2Y dibagi sigma Y kuadrat, tinggal diakarkan saja dari koefisien determinasi. Nah, di sini nilainya ya 0 sampai 1, tapi ini bisa negatif ya, artinya mutlak ya. Jadi kalau negatif berarti hubungannya negatif, kalau positif berarti korelasinya positif gitu. Semakin mendekati 1 atau mendekati negatif 1, maka semakin sempurna, semakin tinggi korelasinya. Kalau nilainya mendekati 0, itu berarti tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya. Kemudian kalau tadi teman-teman, ini adalah koefisien korelasi secara seluruh ya, secara serentak istilahnya, serentak atau simultan. Nah, kalau perbagian bisa juga ya, jadi nanti R hubungan X1, X2, X1 dengan Y, X2 dengan Y-nya, maka rumusnya pengembangan dari regresi sederhana tadi. Jadi rumus umumnya kan ini, tinggal saja kalau X1, X2 ini ganti X1, X2. Jadi rumusnya seperti ini ya, hubungan antara X1 dengan X2, maka N kali sigma X1, X2 min sigma X1, sigma X2 dibagi akar, panjangnya dalam kurung N sigma X1 kuadrat min sigma X1 dikuadratkan kali N sigma X2 kuadrat min sigma X2 dikuadratkan. Nanti bisa juga hubungan X1 dengan Y, bisa juga X2 dengan Y. Rumusnya seperti ini. Nah, untuk pengujian prosedur hipotesisnya nanti juga ada ya. Jadi, jika telah ditentukan nilai koefisien determinasinya atau R kuadrat, maka selanjutnya kita melakukan uji signifikansi hipotesis yang diajukan, yaitu ada tidaknya pengaruh ya secara nyata, secara signifikan variabel X terhadap variabel Y-nya. Nah, di sini kita gunakan uji F, itu berarti secara keseluruhan ya variabel bebas atau variabel respon. Kemudian uji T ini secara parsial. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan uji Z, uji C square ya, tapi kita
cukupkan untuk menggunakan uji F dan uji T-nya. Nah, prosedurnya untuk uji F ini bertujuan mengetahui apakah variabel bebas yang terdiri dari X1 dan X2 secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebas, yaitu variabel Y. Kalau pengujian uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebasnya, yaitu X1 dan X2, berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas secara parsial. Jadi, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y ya. Kalau ini kan X1, X2 terhadap Y secara bersamaan. Prosedurnya untuk uji T juga sama dengan uji UT pada regresi sederhana. Nah, untuk tahapannya teman-teman ya, uji hipotesisnya untuk uji F ya, B1, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, artinya variabel X1, variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Kalau tidak sama dengan ya, maka di sini artinya variabel X1, X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian alfanya kita gunakan uji F ya, alfanya umumnya 5%. Kemudian F hitung adalah R kuadrat dibagi K min, dibagi dalam kurung 1 min R kuadrat dibagi N min K min 1. Atau kita sederhanakan menjadi rumusnya seperti ini ya. R kuadrat dikali N min K min 1 dibagi K kali 1 min R kuadrat. Tadi kan sudah ada rumusnya ya, R kuadrat ini adalah determinasi ya. Kemudian ini juga K itu adalah jumlah variabel semuanya ya, baik variabel terikat, variabel bebas ya, itu berapa, N jumlah sampelnya. Kemudian untuk uji F ya, menentukan F tabel. Di sini F tabelnya 5%, maka di F-nya, di F untuk pembilang itu adalah K-1, kemudian untuk penyebutnya N-K. Di sini keterangan N adalah jumlah sampel, K jumlah variabel baik bebas dan terikat. Nah, di sini kalau misalkan variabel bebasnya ada 2, X1 dan X2, kemudian variabel terikatnya ada 1 yaitu Y, maka K-nya ada 3 gitu ya. Kemudian penentuan ya, kriteria pengujian nilai F hitung dan F tabel. Kalau F hitungnya kok lebih besar F tabel, maka hipotesis ya H1 ditolak ya, dan H0-nya diterima. Nah, di sini kalau F hitung kurang dari F tabel ya, maka hipotesis H1 ditolak ya. Tapi kalau F hitungnya lebih besar F tabel, maka hipotesis H1 diterima dan H0-nya ditolak. Nah, ini pasti juga ya. Jadi gunakan tabel, intinya kalau F hitungnya berada di daerah penolakan H0, berarti H1-nya diterima, H0-nya ditolak. Kemudian kesimpulannya, karena uji F ya, itu secara bersama-sama ya, artinya ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas X1 dan X2 terhadap Y. Ini adalah variabel uji F-nya. Kalau uji T, rumusnya juga sama sebelumnya ya, jadi R kali akar N-2 dibagi dengan akar 1 min R kuadrat. Nah, di sini R-nya tergantung ya, berarti Y dengan X1, Y dengan X2 ya, dicari satu-satu koefisiennya, yaitu dari rumus yang mana tadi? Yang tadi rumusnya, nah, bukan ini. Nah, ini ya uji T. Uji T itu uji pengaruh secara parsial ketika datanya dari regresi dan korelasi. Jadi yang dihitung pertama kan R, secara umum yang uji F itu secara bersamaan, kemudian parsial, X1 terhadap Y maka L-nya sini, X2 terhadap Y maka L-nya yang sini, gitu. Nah, untuk uji T-nya pada regresi ganda, ini tahapannya sama dengan regresi linier sederhana. Jadi tolong nanti dipahami lagi contohnya yang sebelumnya, gitu.